Alhamdulillah ya Bu, sudah bisa bergabung di sini. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain. Nggak apa-apa, nanti yang lainnya biar menyusul di belakang kita. Baik, langsung saja. Kemarin kita sudah mencoba di kuisis. Nah, kemarin kita sudah mencoba di kuisis bagaimana caranya membuat soal. Nah, mungkin ini saya ulang sedikit nggak apa-apa ya Bu Lili dan Bu Titik, Bu Wahyuni. Kemarin kan ya. Jadi di kuisis ini Bu Wahyuni ada pengintegrasian akun belajar ID. Kalau kemarin misalnya kita waktu login kuisisnya tidak dengan akun belajar ID, kita bisa ganti menggunakan akun belajar ID supaya kita punya kemudahan dalam akses kuisis di fitur-fitur pembuatan soal dengan berbagai macam tipe soal. Nah, di pengaturan di sini nanti di kuisisnya ini kita bisa buka pengaturannya di sini di bawah ini. Dari kuisis yang kita buka tadi pertama, terus sudah terlihat akun kita ke pengaturan. Klik ke pengaturan. Karena ini akun Ulun itu memang sudah dari awal loginnya dengan akun belajar ID, jadi langsung dengan akun belajar ID. Kalau misalnya Pian tidak menggunakan akun belajar ID, Pian ubah menggunakan akun belajar ID di sini. Terus simpan perubahan. Bahasa itu Pian ganti juga dengan bahasa Indonesia. Kata sandi kalau misalnya perlu diganti silakan, kalau enggak ya enggak usah gitu. Nah, terus pengenalan fitur tipe soalnya itu kita ada di sini Bu. Cara dibuat ada tanda plus buat, ini kita klik. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kalau kita mau buat kuis berupa pertanyaan, kita pakai yang kuis yang atas. Kalau kita ingin berupa slide materi, kita menyampaikan materi, nanti kita bisa pilih yang presentasi. Nah, kemarin selama pertemuan 2 jam itu kita menggunakan yang ini dulu Bu, fokus ke bagaimana membuat kuis. Nah, ya, membuat kuis ini kita klik. Nah, kita klik. Nah, di sini ada 3 cara untuk membuat kuis baru di kuisis. Yang pertama, kita bisa mengimpor dari daftar kerja atau pertanyaan, baik itu berupa dokumen, berupa Google Form, dokumennya nanti berupa PDF ya Bu ya, atau kita berupa Google Formulir, maupun kita berupa Excel, bisa. Jadi misalnya kita sudah punya nih bank soal berupa ini Excel, nanti kita bisa impor di sini. Kita klik misalnya, nah ini nanti kita akan impor, unggah dari perangkat tadi yang berupa ini, berupa file ya, atau misalnya dari Google Drive. Nah, ini untuk yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan dengan AI. AI ini yang paling baru dari semua perangkat elektronik sekarang itu kan yang tercanggih menggunakan artificial intelligence. Kita bisa menggunakan dari dokumen. Nanti kita ambil dari dokumen, itu bisa di Google Docs. Kemudian kita juga bisa akses dari situs. Jadi hebatnya dengan AI nanti itu dari bacaan yang kita buat gitu ya, yang kita baca maksudnya dari web yang kita punya, itu langsung bisa dicarikan macam-macam pertanyaan gitu. Terus kita juga misalnya dari YouTube, misalnya kita ada satu tayangan YouTube materi yang kita sampaikan ke anak-anak, nah itu nanti misalnya kita mau buat pertanyaan dari YouTube itu langsung bisa dibuatkan. Kita nggak usah payah memikirkan bikin soal mengolahnya, itu dibuatkan oleh kuisis. Kemudian dari teks itu juga bisa. Nah, kemudian ada tipe yang terakhir, itu membuat dari awal berupa pertanyaan-pertanyaan dengan 18
tipe soal. Nah, yang kita ini kan yang ini dulu ya. Kita klik yang buat dari awal. Nah, misalnya kita mengimpor atau kita menteleportasi dari pertanyaan orang lain itu bisa. Caranya dengan mencari di sini. Kita ketikkan kuisnya, maksudnya topik yang kita inginkan. Misalnya tentang pertumbuhan manusia. Kita ketikkan. Lalu kita klik cari kuis ini. Nanti otomatis akan keluar. Nah, ini namanya metode teleportasi. Kita mengambil dari soal orang lain yang sudah ada. Nah, misalnya kita soal pertumbuhan manusia kelas berapa? Kita masih kelas 10 misalnya. Nah, kita di sini ada berapa pertanyaan ini? Ada 4. Kalau misalnya kita mau tambahkan ke semuanya, bisa dengan klik yang di pojok kanan ini yang saya tunjukkan dengan kursor, tambahkan itu semua soal 4 itu. Kalau misalnya ke 4-4-nya mau kita ambil. Kalau misalnya kita masih memilih pertanyaan yang cocok yang mana, misalnya hanya pertanyaan satu ini saja, kita tambahkan yang di sini. Kira-kira bisa diikuti lah Bapak Ibu. Insya Allah Bu, bisa. Bisa ya. Oke. Nah, terus itu yang dari teleportasi. Sama paham saja Bu, ini sudah. Nah, kemarin kita sudah mencoba ini Bu, membuat pilihan soal ganda, pilihan ganda. Sudah, ini biasa dibuat sudah. Membuat isian singkat juga bisa sudah ya, kira-kira. Nah, analisis ini yang baru yang kemarin kita coba menggunakan AI. Nah, menggunakan AI, jadi kita teksnya dibuatkan sama puisi, begitu juga soalnya akan dibuatkan oleh puisi, dan kunci jawabannya juga disiapkan oleh puisi. Jadi tidak payah kita mencari dan memilah gitu ya, kita ketikkan saja temanya, terus hal-hal pokok yang ingin dibahas di situ, mencakup apa saja, nanti itu otomatis akan dibuat. Enaknya di situ. Ini kemarin kita sudah praktik. Bu Lili, Bu Fatimah, gimana? Sudah masih ingat ya? Aman Bu. Aman ya, kita lanjut. Kemarin kita sampai di mana? Di seret lepas. Kita kemarin sampai di seret lepas ya. Sekarang kita drop down. Ya kah? Saya ulangi dari yang sini aja ya, yang menjodohkan ya. Saya ulangi dari membuat soal dengan tipe yang menjodohkan. Kita klik yang menjodohkan. Nah, di sini misalnya kemarin kan apa Bu Lili kemarin lambang Pancasila ya. Misalnya di sini gambar banteng. Sila pertama itu bintang. Nah, bintang dulu. Bintang. Jodohkan gambar berikut ini dengan urutan sila Pancasila dengan tepat. Misalnya perintahnya seperti itu. Gambar bintang ini sila keberapa? Sila pertama. Kemudian lagi sila kedua gambar apa? Lagi kapas. Balang, banteng. Banteng. Kalau banteng. Ini mengerikan ini, jangan. Padi kapas kelima aja kan. Gambar kepala bantengnya yang ini loh, maksudnya kan mengerikan buyut. Oh. Nah, ini. Nah, ini sila kedua.
Nah, di sini ini gambarnya di bawah itu kunci jawabannya. Jadi nanti berpasangan antara bintang dengan sila pertama, ganteng dengan sila kedua. Nanti oleh puisis kan akan diacak. Jadi nanti anak-anak itu menjodohkan sesuai dengan ininya. Nah, ini kunci jawabannya di sini. Yang ketiga rantai ya. Ya. Rantai. Tiga, pohon beringin tiga. Iya, pohon beringin, rantai 2. Tuh, rantai 2. Iya. Rantai tiga. Nah, iya. Kita nih lupa. Iya, Kak. Bentar, ulun ulangi lah berarti lah. Di sini berarti hapus dulu. Kita ulangi lagi. Pohon Rantai. beringin, Rantai. 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 Ulun sudah nggak apa urutannya. Enggak kada apa-apa. Sama kita. Ulun hafal aja, Pang. Ya. Terus di sini berarti sila kedua. Di sini pohon beringin. Pohon beringin. Misalnya yang ini kah? Yang ini aja gini. Nah, pohon beringin. Ini sila ketiga. Itu banteng ya. Ya. Kepala banteng. Ini tadi. Ini sila keempat. Lalu di sini kita tambahi satu lagi. Nadi dan kapas. Padi kapas. Padi kapas. Nah, yang ini. Kita simpan. Ini pasal sila kelima. Nah, ini sesuai dengan urutannya. Lalu di pojok kanan atas kita simpan save question. Nah, berarti sesuai dengan urutan silanya. Lalu ini kita simpan. Dari misalnya pertanyaan ini kita simpan menjadi pertanyaan kita. Kita simpan. Kita beri judul. Misalnya ulangan harian PKN. Misalnya ulangan harian PKN ke-1, ulangan harian ke-1. Mata pelajarannya kalau nggak ada kita bisa pilih yang lain, yang lain itu boleh. Nah, misalnya PKN ke pengetahuan moral misalnya. Kemudian kelasnya anggaplah kelas 12. Sesuai tingkatan kita klik. Kemudian bahasanya kita ganti menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini nanti otomatis tersimpan terlihat publik ya. Ini mau dikasih gambar silahkan, nggak dikasih gambar silahkan. Kita kasih gambar misalnya di sini moral, kita ketikkan nanti apa gambarnya. Nah, gambar yang ini aja. Nah, kita simpan. Kita simpan di sini. Nah, ini pertanyaan menjodohkan. Sekarang kita mau nambah ke pertanyaan tipe kedua. Nah, ini kita edit dulu ya, kita di sini ya. Nah, pertanyaan tipe kedua kita bisa tambah dari yang atas ini, di pojok kanan ini, di atas soal, atau kita di bawahnya, kita tambah di bawahnya saja. Kita menjodohkan sudah, susun ulang, misalnya kemarin kalimat ya. Misalnya kalimat, kita buat acak. Susun ulang kata berikut menjadi kalimat yang baik. Kalimat yang utuh. Kalimat yang utuh. Misalnya di pertama ini Johnny
Joni pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor. Ini sesuai urutannya ini menjadi kunci jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nanti di formatnya siswa dia akan diacak. Bisa yang sepeda motornya di nomor 1, nomor 2-nya sekolah, nomor 3-nya pergi ke, kayak gitu. Jadi otomatis teracak. Nanti urutannya menjadi seperti ini. Joni pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor. Misalnya kita save question. Kita simpan dulu. Nah, ini tipe soal yang menjodohkan, tipe soal susun ulang. Terus kita buat lagi tipe soal berikutnya. Syarat lepas. Nah, ini syarat lepas. Kita misalnya ada kalimat rumpang, kalimat yang kita hilangkan di titik-titiknya. Misalnya, guru bahasa Indonesia apa ya kira-kira? Barang aja Bu, biar buat kalimat terserah aja. Nanti kan kesannya belum lengkap nggih. Apa ya Bu Yuni idenya Bu? Menyimak aja. Apa ya? Kemarin Bu Weni lah menganukan inilah. Ingatlah Bu Weni soalnya kemarin Bu Weni. Soal yang mana, Bu? Batu bara kemarin loh. Oh, batu bara adalah merupakan jenis batuan Batu sedimen, bara merupakan jenis batuan yang sedimen, sedimen ya, yang terbentuk melalui proses pengendapan, titik-titiknya pengendapan ya loh. ya, di daerah mana gitu. Pengendapan Di daerah rawa. ya, terus ini kita anukan di daerah titik-titik lagi ya. Ya, Kita tambah, jawabannya kita dua. menambah lagi dua jawabannya. Ini kita klik yang ditambahkan jawaban benar. Nah, ini di daerah rawa. Ini kita enter. Nah, ini jadi dua jawabannya nanti di satu soal ini. Lalu kita beri pengecoh di opsi tambahan jawaban yang salah. Kita tambahkan di sini. Nih, tambah opsi yang salah kita klik. Misalnya pengendapan, pengecohnya pelapukan, terus ke apaan lagi Duen? Pengikisan. Terus tambahan opsi salah untuk yang rawa, daerah gunung, daerah pantai, terus daerah sungai, pesisir. Nah, misalnya begitu. Jadi nanti akan diacak oleh kuisis juga. Anak akan memilih manakah, misalnya nanti salah mereka memilih pelapukan di sini, tapi salah. Di sini daerah rawa, mereka memilihnya gunung salah. Nanti akan diacak oleh kuisis. Lalu kita simpan save question. Nah, kita save. Nah, seperti ini. Terus kita tambahkan lagi di tipe soal berikutnya. Drop down itu nanti jawabannya akan apa, berurutan gitu ya. Misalnya pertanyaannya apa ya, apa nggih pertanyaannya? Apa ya pertanyaannya ya?
ide dong. Idenya apa ya? Kira-kira pertanyaannya, Bu? Jawabannya berurutan nggak? Iya, jawabannya nanti dipilih tapi dengan gerapulan. Urutan. Morfosis kah? Biologi itu bisa tuh? Yang Ya, bisa kupu-kupu ditanya. kelompoknya. Oh, misalnya ya. Ulat. Metamorfosis. Proses metamorfosis Iya, misalnya. proses metamorfosis Proses yang tepat adalah proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu. sini. Nah, jawaban yang benar itu kita berikan kupu-kupu. Oh, Nah, terus kita beri opsi yang salah di sini buat pengecohnya, misalnya jadi kepompong. Kepompong. Oke, yang benar ulat menjadi apa ya? Urutan metamorfosis. Urutan ulat dulu, terus menjadi apa ya? kepompong dulu ya, Bu ya. Kepompong, iya. Oh, berarti ini salah ya, kepompong. Kepompong, baru kupu-kupu kali ya? Ya, Kok lupa ya? kepompong. Sebentar, ulang. Kepompong. Terus ini jadi kupu-kupu. Kupu-kupu. Nah, kita simpan satu lagi pengecohnya. Menjadi apa lagi ya? Telur. Menjadi kupu-kupu yang lucu. Telur atau larva. Nah, Oh iya, harus ada larvanya memang sih. ya, larva, Oh. telur atau larva. Nah, misalnya ini kita simpan lagi. Nah, terus ini sudah dapat soal menjodohkan, soal susun ulang, syarat lepas, terus drop down. Nah, terus kita tambah lagi tipe soalnya. Soal penanda. Nah, soal penanda ini kan kita harus gambar ya, Bu. Kita misalnya pelajaran biologi gitu ya. Kalau kita punya file di komputer kita bisa lewat yang unggah gambar di sini. Kita klik unggah gambar, kita masukkan gambar misalnya bunga. Tunjukkan yang manakah butir bunga misalnya, atau mahkota bunga dan seterusnya. Kalau kita misalnya nggak punya gambar, kita bisa cari di sini lewat Google. Misalnya tadi ya, struktur bunga. Struktur bunga. Bukan ini yang dimaksud. Apa ya maksudnya itu ya? Gambar bunga lengkap kalau coba. Gambar bunga lengkap. Bunga lengkap. Mungkin ya. Oke. Kok gambarnya yang keluar kayak gini? Yang pokoknya ada kelopak, ada mahkota, ada benang sari Kita gitu cari di ya. Google aja lah kalau gitu. Ah, Gambar bunga. Gambar bunga lengkap. Nah, yang ini nah itu ya misalnya. gambar bunga lengkap. Tapi yang hanya bernomor-nomor aja ya lo mungkin. Jadi kita nyebutkan nomor ya. Ini ya. Ntar kita terima dulu. Nah, misalnya ini ya. Apa nggak tadi? Ini kita simpan dulu. Simpan gambar di
misalnya di sini. Nah, musik di video. Nah, misalnya di sini. Gambar bunga. Nah, kita misalnya upload di sini ya, Bapak Ibu. Tadi kan kita mencari di sini nggak ada nih, kita hapus. Lalu kita unggah gambar di tempat yang tadi. Unggah dari perangkat, kita klik. Terus kita cari tempatnya tadi di video, saya simpannya. Nah, ini gambar bunga. Nah, open. Nah, ini kita gunakan di Quizzes, kita pilih gambar atau gunakan gambar nih. Bentar. Saya diklik ini ketutupan yang buat merekam. Aduh, enter kan bisa. Nggak mau. Nah, sudah. Lalu di sini kita klik pertanyaan kita ketikkan. Kita mau pakai AI, Bu, misalnya. Ini sudah dibuatkan pertanyaannya sama AI. Nah, Bu, enaknya itu kalau kita pakai Quizzes. Berarti tinggal pilih itulah Bu lah. Iya, jadi tinggal menunjukkan kita mau soalnya yang mana nih, misalnya. Pilih bagian dari batang bunga. Batang jelas gampang kan, apa ya? Kelopak bunga, ini benang sari, ini putik. Mana yang kita pakai? Misalnya putik ya, putik bunga itu yang mana gitu ya. Nah, kita menggunakan ini aja. Nah, pilih bagian-bagian dari putik bunga. Kunci jawabannya putik bunga itu yang mana, Bu? 6 kah? Yang 5 kah? Lupa Putik enam yang kali ya. di bawah. Yang dua. nggak kelihatan kalau saya. Yes, salam, yes. Ya. Salam, Mak. Yang mana, Bu? Putik bunga udah lupa juga. Andai ganti soal aja ben gampang kelopak ngono. Kelopak. Misal. Diganti bisa juga Bisa ganti soal bisa. Andai lah supaya kita gampang menjawab misalnya ya, apakah itu. kelopak bunga. Nah, Nah, pasti kelopak. ketahuan kan gampang Kalau jawabannya. kelopak kan nomor 4 ya. Putik tuh yang 6 Bu. Putik itu yang 6. Oh, putik nulis, monggo silakan Ya, putik putik nggak yang apa-apa. Nah, ini tinggal kita pilih. Penting kita tahu caranya. Ya, kita anukan di sini, Bu. Jadi kita kasih tanda berupa titik kah, persegi panjang kah, poligon. Kalau titik itu berarti misalnya kita gunakan titik ini, kita di sini kunci jawabannya. Nah, di sini yang benar. Ini yang benar. Ini ada tulisan benar. Benar, kita klik. Ini kunci jawabannya. Tapi kan kemungkinan anak itu bisa milih nomor 2 kah, bisa nomor 3 kah. Kita kasih titik-titik buat pengecot. Nah, gitu. Kita anukan di sini. Nah, misalnya mereka ngetik nomor 5. Salah tadi. Kita tambah lagi di sini nomor 3. Salah. Kita lagi misalnya mereka milih nomor 2. Kalau nomor 1 pasti nggak ada yang milih nih. Misalnya. Atau kita yang nomor 4 ini juga kita jangan yang sini, kita hapus dulu. Di sininya. Nah. Ini kita kasih sekalian perintah pilih di angka. Klik di angka gitu ya. Pilih angka gitu ya. Apa ya istilahnya tuh ngeklik di angka itu gimana ya? Klik aja Bu. Klik di angka. Di angka yang tepat. Nah, misalnya gitu. Lalu ini kita simpan. Nah, ini ada soal susun ulang, soal syarat lepas, soal drop down, soal penanda. Kita sudah soal penanda. Bukan, lagi hang misi saya, sebentar ya. Nah, soal penanda. Ini terus kita tambah lagi soal tipe soal yang Berarti dalam. jadi untuk menambahkan gambar bunga itu, apakah gambar bunganya memang harus sudah ada angka-angkanya? Ya, tidak ada angka-angkanya yang nggak ada tulisan apanya gitu.
ya. Oh, berarti kita download itu yang memang sudah ada panah angka gitu ya? Iya. Nah, terus Lah buat kita. terus nanti kalau misalnya mau nambahkan itu diklik yang tambah gambar tadi. Yang tambah titiknya tadi kan. Ini tambah gambarnya kok punya Ulun nggak bisa Ulun klik tambah gambar yo. Oh, itu enggak, tambah gambar itu pas pertama tadi milih. Itu sinyal aja Bu Lilis kayaknya. Heeh. Oh gitu. Oke. Berarti tak ulang aja ya. Oke. Ya. Nah, Kita sudah dapat soal penanda. Habis itu kita pilih lagi tipe soal berikutnya. Soal penanda sudah. Sekarang kita gambar berlabel. Nah, soal gambar berlabel. Misalnya nih, ini sama caranya kayak yang kita cari soal penanda, tapi di sini kita cari yang berlabel. Berlabel itu kita misalnya sebuah irisan gitu ya. Kita nanti ini yang di sini ini apa gitu kan sesuai penjelasan yang pernah kita berikan ke anak. Kalau kita cari di sini misalnya, kalau Ulun kan menjelaskan tentang skala prioritas. Saya kipas anginnya tolong matikan. Skala prioritas Ulun tulis di sini, diklik. Skala prioritas. Nah, kok munculnya begini, nggak sesuai. Nah, kita cari di sini Gin, kita unggah aja. Tapi sebelum unggah, berarti kita cari di Google. Skala prioritas. Bentar ya Bu, ya ini agak lemot. Nah, kita ganti di sini skala prioritas, kuadran skala prioritas. Nah, misalnya Ulun ketik di sini kuadran skala prioritas. Di sini kan ini ya Bu ya, apa? Ada tabel-tabel skala prioritas kuadrannya. Tapi saya itu hendak mencari yang nggak ada daftar kebutuhannya. Saya buatlah di sini misalnya. Gambar ini menurut saya yang paling cocok. Ini saya anu dulu, lalu ini saya simpan. Saya simpan tadi di tempat simpan gambar sebagai tadi di sini. Skala prioritas. Lalu kita save. Kita save dulu. Halo. Nah, terus di quizzes tadi kita unggah gambar. Unggah dari perangkat. Tadi kita simpan di video, langsung kita pilih skala prioritas. Nah, terus kita di sini gunakan gambar. Bentar. Halo. Masih muter gitu, bentar. Nah, gunakan pertanyaan dengan AI. Ini lagi dibuatkan. Nah, Bu, dibuatkan pertanyaannya sama AI sudah. Nah, kita mau pilih yang mana nih pertanyaannya yang kira-kira cocok. Misalnya di sini pertanyaannya dibuatkan kan. Yang pertama, apa saja kuadran yang ada pada diagram ini? Kayaknya nggak cocok. Apa saja label yang ada pada sumbu horizontal? Tidak cocok. Apa saja label yang ada pada sumbu vertikal? Enggak. Apa saja warna yang digunakan dalam diagram? Enggak. Ini enggak ada yang pas bagi saya pertanyaannya. Buat sendiri di sini. Pertanyaannya misalnya, kebutuhan yang harus dipenuhi pertama kali bagi manusia karena kebutuhan tersebut penting dan mendesak, sangat urgent gitu aja. Tersebut sangat urgent. Sangat urgent itu berarti kebutuhan yang penting dan mendesak. Ditunjukkan pada kuadran
titik-titik. Nah, pertanyaannya begitu. Kebutuhan yang harus dipenuhi pertama kali bagi manusia karena kebutuhan tersebut sangat urgent ditunjukkan pada kuadran berapa? 1, 2, 3, atau 4. Nah, lalu di sini kita pilih label untuk menyesuaikannya. Kita taruh di sini. Di sini urgent. Bentar ganti ya. Bentar Bu, Pian bikin kolom untuk ngisi urgent tadi apa yang diklik Bu? Itu kah? Tadi kan ada ini pertama kali gitu ya, kita coba hapus lagi ya. Nah, ketika kita dari sini tuh ke sininya tuh sudah otomatis ada tanda tambah itu loh. Ini loh tanda kursornya itu kan tambah. Tanda kursornya itu kan tanda tambah. Nah, kita ini kan di sini nih otomatis dia akan mengklik sendiri, akan membuat seperti ini. Nah, ini urgent. Oh, punya aku nggak ada tambahnya ya Bu? Iya kah? Oh, Akan muncul otomatis Bu Lili. Terus di sini urgent. Terus di sini kuadran 1 ini urgent, ini yang penting kurang mendesak, planning ya, plan, rencanakan. Terus kurang penting mendesak, bisa di bukan ini kita hapus. Nah, kita hapus ya yang ini yang benar kan urgent di satu ini, terus kita tambahkan opsi yang salah deh. Kita pilih yang di sini ya Bu ya. Halo, kita pilih label yang salah, opsi yang salah. Nah, di sini misalnya kita tambahi apa? Tadi planning. Plan. Nah, terus ini tambahi do. Halo. Do it. Atau wakilkan gitu ya. Apa? Wakilkan. Wakilkan. Satunya tambahi lagi. Misalnya skip. Hilangkan. Nah, yang urgent kan di sini. Terus di sini nih yang tadi plan ini tadi kita anukan. Kita pakai di sini. Wakilkan. Opsi sudah. Oh, sudah deh. Udah nggak usah pakai ini gini. Tapi kita tahu yang di sininya yang urgent. Kita save question aja langsung. Nah, nanda. Halo. Bentar, ini agak error Bu. Hang. Ini saya geser-geser. Saya geser-geser ini. Nah, nanti anak otomatis akan mengklik di kuadran 1. Kalau dia nggak mengklik di kuadran 1, mengklik di lain, dia salah Bu. Gitu. Nah, terus kita tambahkan lagi tipe soal gambar berlabel sudah mengkategorikan. Nah, mengkategorikan ini berikutnya. Misalnya apa ya, Ibu? Ada yang mau kasih saran, ide? Mengkategorikan kira-kira apa ya? Bu, Ibu bisa mengikuti, bisa mendengar saya atau gangguan nih?
Bisa Bu, Bisa. aman deh. Ya, kalau gitu Cuma menyimak saja. ya misalnya ini mengkategorikan misalnya gini. Kelompokkan kebutuhan berikut sesuai dengan kategorinya masing-masing. Misalnya di sini ada kebutuhan primer. Di sini kelompok misalnya. Terus di sini ada kebutuhan rohani. Misalnya di sini ada kebutuhan akan datang. Nah, di sini kita kasih opsi jawaban. Kebutuhan primer itu apa aja? Kita klik ditambah sini. Bentar, ini agak lambat PC saya karena sinyalnya mungkin lah. Nah, baru bisa. Ini tadi bisa. Nah, di sini kita kasih kebutuhan primer misalnya sandang. Terus di sini kita tambah lagi tangan, papan. Nah, di sini kebutuhan kelompok itu misalnya jalan raya. Terus taman kota, taman umum, taman kota gitu aja. Misalnya lagi halte. Ini kebutuhan umum. Kemudian kebutuhan rohani, misalnya beribadah. Terus kita kasih tambah lagi di sini misalnya rekreasi. Terus habis itu rasa aman. Ini kebutuhan rohani. Terus kebutuhan akan datang misalnya pendidikan tinggi. Terus pendidikan akan datang misalnya tabungan. Jam 9. Terus lagi misalnya yang akan datang misalnya pernikahan misalnya. Nah, ini nanti otomatis akan diacak oleh kuisis lah, anak-anak nanti yang mengkategorikan. Kita save question. Save. Bentar, agak lemot anunya. Nah, atau sini pulang. Nah, ini akan agak lemot. Nah, nanti akan terkelompokkan sendiri seperti ini. Nah, terus ini yang paling ininya ya. Ini sudah. Tambahkan lagi. Agak lemot. Ini agak Ini wabil khusus kuisis menyiapkan untuk guru matematika. Ini ada Bu Afika ya. Ada Bu Afika, ada Pak Sahidin. Nah, pas ini Pak Sahidin, Bu Afika, kalau pian mau pakai kuisis, di sini ada khusus untuk guru matematika. Di respon matematika dan di grafik matematika. Saya contohkan aja ya, Pak. Nanti pian kasih soalnya yang jujurnya lah. Ini soalnya sudah nggak ingat matematika itu kayak apa. Respon matematika dulu. Nah, di sini misalnya pian mau bikin pertanyaan log
logaritma ada. Akar yang seperti ini nanti inverse dan seterusnya itu bisa pian anukan. Coba pertanyaannya mau pertanyaan apa kira-kira pian kita bikin? Apa kira-kira pertanyaannya nih? Lu gampang anu matematika nih. HP Umi nih. Yes. Soal matematika. Matematika yang paling saya nggak tahu. Misalnya ini ketik jawaban bang, ketik pertanyaannya gitu. Pertanyaannya apa kira-kira? Akar 100 sama dengan misalnya. Bolehlah, anggap aja. Bagaimana Bu? Akar 100 begitu misalnya sama dengan titik-titik gitu. Andai. Akar 100. Ini jawabannya ya. Ini akar pangkat 3. Oh, akar pangkat 3 1000 misalnya. Akar pangkat saya tak bisa soal matematika. besok di sekolah langsung gitu matematikanya. Ya, intinya seperti itulah ya Bu ya. Kalau untuk matematika nanti yang bikin soal guru matematika sendiri. Nah, yang terakhir saya belum keluar dulu. Yang terakhir kita bikin yang satunya lagi grafik matematika. Nah, sebentar agak anjing. Nah, ini kita yang terakhir dengan menambahkan soal. Nah, yang grafik matematika. Yang di grafik matematika akar ya Bu ya, ini agak lemot. Lah, misalnya mau linier, eksponensial, pakai poin, kuadran, ini bisa loh Bu. Misalnya ini pakai linier. Nah, ini nanti tinggal menentukan aja titiknya itu ada di mana. Kan pertanyaannya apa di sini kan? Nanti bikin apa anak-anak itu menjawabnya di sini, bikin titiknya di mana, kita bikin kuncinya. Nah, hebatnya sekarang itu kayak gitu. Ini yang persamaan linier. Misalnya yang poin. Halo, agak lambat ini anu. Nah, ini kalau misalnya kita mau tambahkan gambar. Yang tadi yang satunya. Ulangi gini. Grafik matematika. Mau ganti ke eksponensial tadi loh maksud saya. Kita kembali dulu gini. Oke. Dan yang satu ini juga bisa kita tambah soal. Nah, kalau kuadran ini misalnya. Nah, ini kan bisa langsung ini Bu, bisa ditarik nanti. Halo. Halo. Nah, ini kita bisa anukan di sini.
Pokoknya kita sesuaikan lah kebutuhan kita untuk soal matematika, baik grafik segala macam grafik ada di sini. Terus yang tadi juga untuk persamaan itu sudah diwadahi oleh Ulysses. Jadi semua tipe soal yang kita butuhkan untuk meningkatkan taraf berpikir anak dan kompleksitas soalnya itu sudah di ini sama kuisi seperti itu, sudah diwadahi. Nah, kita simpan misalnya kalau Pian hendak memberikan tugas ke anak-anak yang dikerjakan di rumah gitu ya. Ini Pian nanti memberikan pilihannya itu tugaskan. Caranya ketika ditugaskan seperti ini, kita klik tugas. Nah, nanti kita menetapkan waktu mulai aktivitasnya. Kita klik di sini. Kalau kita klik di sini, otomatis dia akan kita tetapkan waktunya. Nah, muncul. Kalau kita matikan, dia hilang. Nah, misalnya kita agendakan, misalnya kita rapat hari Kamis nih besok. Kita siapkan tugasnya di sini. Sudah ada 20 soal misalnya dia buat. Besok kita pilih hari Kamis. Kamis besok tanggal 29. Nah, besok jam berapa kita ngajar misalnya jam ke-9. Di kelas 10.1 misalnya jam 9 sampai jam setengah 11. Ini kita tulis saja. Misalnya jam 9.15 lah biasanya jam ketiga. Nah, ini kita mulai bisa dikerjakan oleh mereka. Nah, kalau ini kita beri batas waktu, misalnya nanti jam 10 itu misalnya kita 2 jam pelajaran itu sampai jam berapa? 9.15, 10 sampai 10.30 ya? 10.45 misalnya. Ini kita kasih batas waktu di sini, batas waktu. Nah, di sini juga hari Kamis. Mana tadi? Oh ya, hari Kamis. Mana tadi? Oh ya, inilah. Misalnya selesainya jam 10.45. Waktunya kalau pagi AM ya. Nah, misalnya kita siapkan jam 9.15 baru dimulai. Nanti sampai jam 10.45. Kalau lebih dari jam 10.45, mereka nggak bisa akses lagi. Karena jam pelajarannya sudah habis. Lalu kita berikan di sini tugaskan. Kita pilih tugaskan. Tapi misalnya kita kalau ini pakai Google Classroom ya. Dulu saya kalau pakai Google Classroom pakai ke sini memberikannya. Pilih kelas kan sudah ada kan kelasnya itu. Jadi nggak usah karena kita sudah tatap muka, kita tugaskan saja. Tugaskan. Nah, tugaskan begini. Misalnya bentar, saya berubah dulu. Tugaskan. Nah ini Pian nanti kalau nge-share ke anak-anak, nge-share yang langsung salin link ini aja. Lebih enaknya. Kode yang di sini, kode QR ini sebenarnya sama dengan setiap kode yang ada di belakang link. Nah, kita salin link aja di sini. Salin link, udah. Lalu kita kirimkan ke WA anak-anak. Itu kalau kita mau buat tugas. Misalnya. Kalau kita mau tadi pertanyaannya langsung dikerjakan, ini belum akhiri aja ya. Karena ini cuma percobaan. Apakah ini? Nah, kalau kita ingin tadi itu dilangsungkan, tadi itu kita buat ini ya.
Bentar. Nah, ini langsung kita mulai sekarang. Kalau kita mulai sekarang, seperti ini misalnya. Nah, Bapak Ibu, di sini juga ada macam-macam mode untuk quizzes ini, sekaligus bisa kita pilih menjadi model variasi ketika kita memberikan quizzes ini kepada anak-anak. Misalnya mode klasik. Kalau mode klasik itu ya pokoknya setelah kita klik mode klasik ini nanti kita mulai, anak-anak ya kita nunggu gabung aja gitu. Kalaunya kita mode penugasan, ya mode penugasan ini nanti anak-anak atau ini bahasanya itu mystery pick. Nah, mystery pick ini kalau misalnya kita model kayak anak-anak itu berkompetisi. Ini nanti seakan-akan ada mereka itu berkompetisi dulu-duluan untuk menuju ke puncak. Yang menuju ke puncak ini berarti mereka itu ibaratnya itu menguasai materi semuanya. Nanti kan ada tuh anak-anak yang ada di bawah, di level bawah-bawahnya. Berarti ya anak itu mampunya hanya mencapai pada posisi itu. Nah, yang paling atas itu mereka lah yang ibaratnya itu ya paling menguasai lah materi yang kita berikan. Nah, mystery pick ini. Lalu kita mode kecepatan guru. Nanti kalau mode kecepatan guru ini kita bisa mengontrol anak-anak ketika mereka itu mengakses quizzes itu. Jadi misalnya sambil menerangkan mereka itu mendengarkan kita gitu kan, sudah kita bahas, sudah lanjut. Nah, kita yang mengontrol sesuai dengan kecepatan yang kita inginkan. Nah, kalau tipe ujian ya berarti mereka mengerjakan tanpa misalnya tanpa ada gangguan lah, kita setting quizesnya supaya tidak membuat mereka itu distract ya, terganggu seperti itu. Terus ini ada mode tim. Misalnya kita mau mereka itu kerja kelompok. Dengan quizzes ini bisa kita kelola nanti menjadi tim. Saya sering kali kalau misalnya mau game gitu kan, mereka saya kelompokkan, bisa menjadi sampai 8 kelompok dalam satu kelas. Nah, kalau sudah seperti itu, mereka akan berkelompok sesuai dengan timnya. Nah, tim di quizzes ini kan diacak ya, Bu ya. Jadi, kelompok itu yang membagi itu quizesnya, bukan kita. Kalau sudah mereka dapat timnya, mereka akan saya suruh berkelompok sesuai dengan tim yang ada di quizzes itu. Nah, ini satu lagi mode kertas. Mode kertas ini tadi kemarin kan ada Ibu Yuli yang dari Pelai Hari. Beliau karena anak SD gitu ya, jarang bawa HP dan nggak boleh bawa HP. Nah, ini bisa kita mainkan mode kertas. Ya, siswa bermain tanpa HP, yang bawa HP itu gurunya. Gitu. Jadi misalnya mereka itu kalau misalnya jawabannya A, nanti posisinya bagaimana kertasnya. Jawaban B bagaimana. Nah, masing-masing anak nanti pegang. Nanti guru itu melihat satu pertanyaan gitu kan, anak-anak bawa kertasnya, mode kertas, mereka itu akan memposisikan kertasnya sesuai dengan jawaban yang mereka pilih. Itu salah satu caranya. Jadi sudah diberikan berbagai alternatif lah oleh quizzes ini. Itu. Oke. Ya, seperti di scan. Ya, betul, Bu Yuli. Bu mau tanya, Salam. untuk yang penugasan itu tadi kan Jarpian modelnya kayak siswa mau dulu-duluan kayak gitu kan. Nah, kalau penugasan itu mystery pick ya, mystery pick. Nah, itu kan Jarpian tadi dulu-duluan ya kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya pakai mystery pick itu, penugasan yang dulu-duluan itu, apakah bisa pakai soal yang tadi yang menjawab? Sedangkan kita belum tahu tuh jawabannya, belum tentu benar atau salah. Nah, jadi gimana tuh menentukan bahwa bisa aja misalnya si A duluan selesai, padahal jawabannya kalau yang esai belum tentu benar gitu. Nah, gimana? Iya. Makanya untuk mystery pick ini kita setting soalnya itu jangan yang membutuhkan koreksi manual. Jadi mystery pick ini kita pilihkan soal yang sudah tersetting kunci jawabannya gitu Bu Lili. Kalau yang kita
kalau kita yang hendak mereka itu misalnya esai, melihat anunya mereka, terus yang tipe video, tipe gambar, kita harus ngoreksi gitu. Ya, nanti dulu, jangan di penugasan Misteri Pig ini. Gitu. Ya. Oh, gitu. Kalau sama yang penugasan yang sebutingnya tadi kan sama lah, Bu. Beda. Kalau yang di tugas tadi itu kan dia sebagai PR ya. Ini maksudnya pilihan ketika kita Bu Langsung. mode langsung ya. Nggih. Oh, nggih. Berarti beda lagi sama yang penugasan yang awal, nggih. Nggih. Oke, paham. Ada Bu Amalia. Silahkan Bu Amalia. Inggih Bu, Ibu terima kasih penjelasannya tadi. Ulun nih mau tanya tentang ini kan biasanya kita kan bikin tes gini loh Bu, terus dilaksanakan itu apapun jenisnya kan nanti ada hasilnya. Tapi saya tuh yang belum terlalu paham itu Bu, menganalisis result atau hasil dari kuisis itu nanti di sesi keberapa ya Bu penjelasannya? Ya habis ini ya Bu ya. Oh inggih. Ya. Nggih, makasih Bu Amelia. Inggih. Oke, jadi ini kan semua tipe soal sudah kita pelajari ya Bapak Ibu. Kemudian kita ketika menyampaikan ke anak, maksudnya kita maunya itu memberikan ke anak tipe langsung kah, atau kita bikin penugasan kah? Nah itu nanti tadi caranya seperti ini tadi gitu ya. Misalnya sudah selesai kita, nah ya ini kan sudah selesai tadi, ini juga sudah. Lah misalnya Pian hendak mengambil jawabannya, kan kita pengen tahu nih hasil ulangan yang kita kerjakan. Nanti Pian larinya ke sebelah kiri sini cari di hasil sini. Nah ini Bu ya, saya sudah banyak sekali ada yang merah. Nah, merah ini otomatis dia di bawah KKM ya. Juga rata-rata kelas ini Bu ya kalau seperti ini tuh. Ada yang 71, ada yang 55, ada yang 65 gitu. Ini sampai 129 orang. Ini khusus saya tugaskan ke anak-anak yang remedial ekonomi. Jadi siapapun yang remedial ekonomi saya beri kesempatan mereka mengerjakan tugas kuisis. Ada 3 kali mereka mengerjakan sampai mencapai KKM yang saya inginkan, seperti itu. Lah, hasilnya misalnya di sini ya Bu ya, saya ambil kebutuhan ini yang kemarin baru saya minta mereka kerjakan. Lah, kita melihatnya di mana Bu? Ini kan kayak gini ya hasilnya, kita kelihatan nih. Oh, rata-rata bagus saya aja, anak-anaknya 80, 8. Nah, sampai sini, sampai paling bawah ada ini yang di bawah nih. Nah, 3 orang, rata-rata sih di atas 70. Nah, kita menganalisisnya melihat di sini, Bu. Kita mau download di sini, dia nanti berupa Excel. Ya, kita download ya. Nah, permintaan pengunduhan dalam antrian. Nah, kita buka. Nah di sini. Ini kan semuanya sudah mengerjakan Bu ya. Di sini akan kelihatan. Nah, kalau dari semua yang menjawab ini ada rata-ratanya, rata-rata kelasnya mereka itu 80. Nah, kalau kita geser, ini masalahnya nggak bisa potret ini memang desainnya desain landscape ya untuk ini kuisis. Jadi nama orangnya itu menyamping. Nah, kayak gini. Puspita Anjani. Nah, ini mereka jawabnya 100, ini 93. Yang jadi nilainya itu yang ini, yang 93, yang Nah, ini tipe soal pilihan ganda. Kalau misalnya soal mereka itu bukan pilihan ganda, yang pokoknya yang ada kunci jawabannya, itu akan otomatis. Tapi kalau misalnya nggak pilihan ganda tadi, itu perlu perlu kita koreksi manual. Kalau misalnya kita mau dicetak PDF hasilnya, ringkasan pertanyaan, nah ringkasan peserta atau semua laporan kita pilih di sini. Nah misalnya ringkasan pertanyaan,
akan kelihatan yang soal ini tuh kejawab berapa, yang otomatis akan dianalisiskan. Rata-rata nilainya 80, jumlah soal ini, jumlah pemainnya 30. Ini tadi apa rata-rata ini ya. Nah, kita total. Di sinilah kita akan usaha peserta 32, berarti ada yang login 2 kali. Nanti akan kelihatan di sini, Bu. Jadi kita nggak perlu lagi analisis soal, nanti keluar sendiri. Ya benar berapa, belum dijawab berapa gitu. Yang belum dijawab ini yang soal yang lain ya. Nah, ini lampirannya yang saya pilihkan, ini mereka untuk menulis jawabannya. Kita tutup dulu. Misalnya di sini lagi kita ringkasan peserta. Semua laporan gini, belum ya? Oh ini yang tadi semua laporan. Terus bentar, ringkasan peserta. Nah di sini jumlah benar soal yang dijawab berapa. Nah terus satu lagi yang ringkasan pertanyaan. Nah pertanyaan nomor 1 nilainya 75, benarnya 24, yang salah 6. Kayak gitu, otomatis ada Bu anunya di sini, nyamannya itu kayak itu, bisa kita anukan PDF. Ini Kak Bu Amalia maksudnya tadi? Inggih Bu, inggih memahami yang analisis itu kemarin tuh kurang paham gitu. Iya, jadi kita itu bisa mencari di krisisnya ini nyaman, pokoknya sudah diinikan lah kita, karena ini kan sama akun belajar ID ini kebantu sekali kalau saya itu. Jadi kalau kemarin saya itu untuk drop down buat seret lepas itu saya pakai wordwall gitu kan, itu akhirnya berbayar. Nah sekarang sudah diwadahi sama kuisis ini, jadi nyaman benar Garulon. Tinggal kita itu kreatif merancang soal saja di sini, seperti itu. Jadi nanti akan terekam semua, pokoknya semua yang pernah kita berikan ke anak itu akan terekam di sini. Saya itu sudah membuat berapa ya, saya cek yang 68 kuis saya dari tahun berapa, banyak sekali. Jadi ya banyak sekali bang soalnya. Oke, ada angkat tangan tadi Bu Amalia. Oke, apalagi Bu? Ibu, kalaunya itu kan tipe yang kuis, kalau tipe yang lesson Bu, yang presentasi kira-kira sama aja lah Bu hasilnya, analisisnya itu. Kalau yang lesson beda ya Bu ya, bentar. Lesson itu kan tidak kita ini kan ya Bu, tidak kita ambil penilaiannya, cuma ada asesmennya yang kita bisa lihat gitu ya. Sebentar, mana ya punya saya yang halaman berikutnya deh. Kok sini ya? Tertutup ini halaman. Nah ini dulu saya usaha potensi anak-anak SMK juga saya beri ini. Mana ya lesson saya ya? Ini bukan ya, bentar. Kata luar. Nah, ini saya presentasi. Nah, kita lihat di sini ada beberapa pertanyaan yang di presentasi ini saya. Terus yang asesmen yang saya
berikan ke anak-anak ternyata ya dikerjakan seperti itu. Kalau mereka benar semua, jawabannya 100. Kalau mereka ada yang nggak dijawab seperti ini, Bu Amelia. Otomatis Bu Ai akan diinikan oleh guru. Jadi nyaman. Apa ya presentasinya ya? Saya lupa nih presentasinya. Kita kembali ke chat. Oh, kadaluarsa. Nggak bisa nih. Nah, di perpustakaan saya coba itu tadi uang alat pembayaran. Kita tarik ke bawah kan. Sebentar. Uang alat pembayaran. Nah, coba ini. Nah, ini jadi ini ada ininya ya, ada YouTube-nya, jadi mereka bisa langsung otomatis di sini. Nah, terus di sini tuh saya langsung beri assessment jenis uang ada berapa. Nah, tadi yang terjawab tadi Bu Amelia, yang 4 soal tadi itu. Asal ada kuncinya yang kita berikan di sini. Nah, ini dulu saya berikan juga yang rekaman audio. Misalnya saya pengen mereka tuh cuma dengar suara mereka aja kayak gitu. Kalau mereka isi nanti itu ada isi juga. Itu Bu Amelia. Ini ya Bu Amelia. Inggih, Bu. Untuk tipe pertanyaan ini kira-kira Bapak Ibu semuanya sudah jelas atau bagaimana? Ada yang ini? Jelas, Bu. Jelas. Nah, berikutnya kalau misalnya tadi kan Bu ya, soal kita itu takutnya pas kita mati lampu nih nanti gitu. Kan ini ya, takutnya anak-anak nggak ada sinyal juga misalnya. Kita bisa Bu, soal yang kita buat tadi, kita print, kita download, nanti kita buat ulangan anak-anak. Caranya bisa langsung di-download di sini, bisa juga di sini Bu ya. Cetak kuis ini. Di sini juga bisa di-download juga. Nah, nanti soal misalnya ulangan harian PKN ke-1, ini otomatis akan ke-download dan bentuknya seperti ini Bu. Bentar ya. Nah, seperti ini nanti kuisnya. Nah, ini nanti pilihnya yang mana ini gitu kan, anak-anak mengerjakan seperti itu. Ya, ini yang mana anunya, kalau pilih bagian yang kutub bunga yang tepat. Nah, mereka harusnya menjawab yang A6 ini nanti dicoret. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita takut mati lampu dengan mode unduh ya, kita unduh sebagai ininya dokumen lah ya ke mereka. Begitu. Jadi sudah diberikan alternatif oleh Quizizz. Terus misalnya kita juga pengen orang tua mengetahui di sini tadi misalnya. Nah, ini kita kalau misalnya menyimpan emailnya orang tua, Bapak Ibu, kita bisa langsung kirimkan emailnya di sini. Nah, kalau kita sudah menyimpan emailnya orang tua, misalnya siswa kita siapa ini emailnya, terus ini siapa. Kalau ada di Classroom dulu, itu ada email orang tua kita masukkan, tapi jarang ya, maksudnya data email sampai ke email orang tua itu. Nah, kita berikan, jadi orang tua itu bisa langsung melihat hasil anaknya itu belajar di sekolah. Gitu. Atau kita mau bagi laporan ini ke siapa misalnya kan, kita tambahkan aja alamat emailnya, misalnya ke sesama guru kah atau ke kurikulum kah gitu, kalau misalnya kurikulum ingin tahu hasilnya. Seperti itu. Sampai sini mau ada pertanyaan dulu Bapak Ibu atau jelas? Kalau enggak, kita lanjut bikin presentasi ya.
Lanjut. Nah, kita bikin presentasi di sini. Kalau tadi kita sudah kemarin dan ini tadi kita menyelesaikan kuis. Nah, selanjutnya kita bikin presentasi. Nah, bikin presentasi ini kita bisa mengambil dari Google Drive, dari Canva yang kita download jadi PDF, kita upload nanti di sini. Atau kita mau membuat baru yang di pilihan yang tambahkan slide baru di sini. Nah, kalau misalnya kita upload dari Google Drive, kita sudah punya misalnya di sini kan, yang bentuknya apa? Pokoknya presentasi lah, kita ambil di sini. Nah, kalau kita misalnya ambil dari PDF yang kita miliki di sini, misalnya di data apa gitu kan ya, kita masukkan di situ. Ini untuk yang yang bikin presentasi. Terus di sini kalau kita bikin baru, nah kita pilih di sini mana yang akan kita buat modelnya. Tapi kita juga bisa bikin presentasi dengan cara teleportasi seperti bikin kuis kemarin. Misalnya kayak ulun lah, kita cari di sini. Kalau di sini carinya sesuai judul. Ulang. Judulnya apa? Misalnya apa ya? Pelajaran apa nih yang pengen diterapin? Apa ya kira-kira? APBN, pelajaran saya aja. Ada nggak yang sudah buat? Nah, ini ada APBN, APBD, tapi ini nah, misalnya presentasi interaktif. Nah, kita misalnya ini APBN, APBD, kita klik. Nah, ini yang sudah dikerjakan orang. Kita ngambil doang, punya orang lain. Nah, caranya sama kayak kemarin. Kita ngambil aja. Kalau mau diambil alih, kita klik dulu, terus misalnya kita ambil alih, misalnya kan ini, kita langsung seberataan kayak gini, tambahkan ke semua file. Lalu kita nanti edit. Kalau misalnya kita mau ambil alih ke semua filenya ini. Nah, di sini langsung ada asesmennya juga. Atau misalnya kita pilih di sini yang mana ya, yang kira-kira bagus, yang sesuai dengan anu kita. Kita tinggal pilih aja di sini. Itu bila caranya teleportasi. Nah, kalau kita bikin baru, kita kayak gini. Misalnya kita slide kosong. Kalau slide kosong kita anu sendiri nanti ya, Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini kita ini dulu deh, mau anukan video. Kita berikan ke slide video, kita mau judul dulu, judul. Judulnya misalnya apa? Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ini judulnya. Misalnya ada di tengah-tengah. Nah, kayak gitu. Kita pokoknya di sini pian mau edit ya, mau editnya di sini. Mau pakai media, mau pakai ini shape-nya nanti di sini, mau pakai tabelnya di sini. Terus ini mau dirubah-rubah hurufnya, ada di pilihan di sini. Kita pilih lobster. Nah, nggak baik misalnya. Kita pilih-pilih aja di sini Bapak Ibu.
Nah, terus di sini seperti yang ada di ini ya, di Word biasanya pilihannya. Nah, temanya. Nah, kita bisa menentukan nih bentuknya, temanya. Mau model kayak apa? Warnanya, model ininya. Nah, kalau misalnya kita pilih yang bergerak nih. Nah, seperti ini. Atau yang kayak gini nih. Terserah aja Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kita terapkan ke slide ini. Nah, pertumbuhan ekonomi. Ini mau kita ketengahkan misalnya. Di sini kita pilih yang di tengah. Nah, terus di slide kedua. Nah, ini nanti kalau mau ya klik kanan, kita duplikat slide ya, duplikat slide atau tambahkan. Ada dua cara, ada kita klik kanan, kita duplikat slide, atau kalau duplikat kita nanti menghapus. Kita kalau kayak ini langsung tambahkan slide nih. Kita tambahkan slide-nya pakai YouTube misalnya. Kita mau cari videonya, kita klik di sini. Kita mau, kalau misalnya sudah ada di komputer kita pakai mengunggah video ini. Kalau ada di Google Drive kita ada di sini. Kalau OneDrive ini ya sama aja kayak Google Drive. Atau kita mau cari di YouTube misalnya, temanya tentang pertumbuhan ekonomi. Kita klik, nah otomatis terhubung ke YouTube. Mana nih yang kita cari videonya kira-kira yang pas buat video pembelajaran. Nah, misalnya anggap saja ini. Semuanya kah mau kita ambil Bapak Ibu sebukuan ini selama 2 menit, atau kita ambil tengah-tengahnya aja? Kalau ambil tengah-tengahnya aja kita geser ke sini. Yang mana yang kita pasnya. Nah, nanti yang akan tampil itu yang kita pilih aja. 100% passion. 100% semangat di luar. Nah, langsung ke bagian tengahnya aja, ke bagian yang kita pilih. APBN, utamanya perlindungan sosial pada tahun 2025, harus terus dijalankan untuk menjaga daya beli masyarakat, terus. Nah, sudah, misalnya, oh ya, itu tadi belum dipilih ya, pertumbuhan. Nah, kita tambahan ini aja. Anggap ke semuanya, masukkan. Di slide kedua ini nanti anak-anak menonton video misalnya. Lalu kita tambahkan slide lagi yang ketiga. Kita mau apa? Kita mau menjelaskan misalnya berupa kata-katanya dengan gambar misalnya. Kita nanti dipilihkan yang mau yang kayak gimana. Gambar dulu kata-kata atau bagaimana. Misalnya gambar kata-kata dulu. Ini nanti kita bisa ganti gambarnya. Kita bisa ganti media di sini. Terus ininya kita ganti dengan keterangan kita. Lalu tambah slide lagi misalnya di sini. Kita mau kasih asesmen langsung di situ. Mau pilihan ganda kah? Mau isian singkat kah? Mau susun ulang? Mau menjodohkan? Dan seterusnya yang 18 tipe soal tadi. Enak pokoknya sekarang pakai kuis. Dulu ini nggak bisa. Dulu ini harus pakai akun super. Sekarang sudah gratis dengan akun belajar IT. Ini nanti dieksplorasi Bu ya. Bapak Ibu sendiri untuk yang interaksi ya, interaktif, presentasi interaktif dengan kuisnya. Ini nggak usah saya simpan benar. Mana keluarnya? Nggak usah saya simpan untuk presentasi interaktif. Nah, oh iya, sekarang itu sudah kembali ke soal yang tadi ya Bapak Ibu. Saya lupa sebenarnya. Ada kan sekarang itu pertanyaan pilihan ganda, tapi jawabannya itu lebih dari satu yang benar, atau istilahnya pilihan ganda kompleks. Nah di sini ya kita edit lagi. Caranya bagaimana? Caranya kita
tambah soal baru, kita pilih yang pilihan ganda. Misalnya di sini siapa kepala sekolah SMA Manfaat Banjarbaru. Misalnya siapa nama-nama kepala sekolah, siapa nama-nama yang pernah menjabat kepala sekolah SMA Banjarbaru. Misalnya Sumini, Ina, Ruby, misalnya. Terus ini Ali, tambah lagi satu orang, misalnya Iksan. Nah, jawabannya kan ada 3 nih kepala sekolahnya yang pernah menjabat. Misalnya ini, kalau di sini kayak gini aja, ini ya juga. Nah, caranya bagaimana? Ini kita akan klik yang di bawah, beberapa jawaban yang benar. Kita klik dulu, udah. Baru Vina ini bisa dipegang. Bentar ya, ini lemot. Nah, ini setelah kita klik beberapa jawaban benar nih, Vina akan ini. Terus Iksan kita, nah ini namanya pilihan ganda kompleks. Jadi lebih dari satu jawaban yang benar. Lalu kita save question. Oh iya, ini tadi kalau nggak dikasih tahu anak-anak mana tahu nanti. Nah, maka kita edit, kita beri aja dikasih tanda kurung. Jawaban pilih 3 jawaban benar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak tahu sebenarnya ada 3 nih jawaban yang benar, tapi yang mana aja. Oke, gitu. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jelas Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Pokoknya dengan kuisi sekarang itu sangat dimudahkan sekali. Kalau nggak ada pertanyaan, kita coba ya Bapak Ibu ya, supaya pian merasai menjawab soal. Merasai menjawab soal yang dengan pilihan ganda kompleks, dengan video, dengan apa. Coba pian kerjakan. Ini yang kemarin saya praktikkan. Buat inian aja ya, silahkan sebentar. Praktik pilih bentar. Tugas kuis aja. Ada 17 pertanyaan. Ini saya mulai sekarang dengan mode klasik aja. Mode klasik. Bapak Ibu, ini saya berikan di kolom chat. Mohon bergabung, kita coba seru-seruan aja, dijawab aja. Halo. Nah, Bapak Ibu silahkan bergabung dengan saya. Ini bergabungnya saya salin. Jadi kalau sudah kayak gini, kita geser ke bawah, kita salin tautan. Nah, ini saya berikan kepada pian-pian lewat kolom